Supreme Martial God Technique. Bab 2531 Keluarga Wu memiliki dewa. Orang itu adalah Wu Yun. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan. Ouyang Yan, yang sedang berlutut di tanah, benar-benar terpesona. Muntah darah, dia terbaring tak bergerak di tanah. Para penjaga di dekatnya ingin melangkah maju untuk memeriksa, tetapi mereka takut dengan suara dingin Wu Yun dan tidak berani bergerak. Ouyang Yan, apakah kamu tahu siapa aku? Suara Wu Yun terdengar pelan seperti guntur. Ouyang Yan belum pernah benar-benar bertemu Wu Yun, karena ketika Wu Yun berada di Kekaisaran Yunyu, Ouyang Yan pergi berlatih di tempat lain di luar Kekaisaran Yunyu. Oleh karena itu, Wu Yun hanya berinteraksi dengan Ouyang Yu, tetapi tidak dengan Ouyang Yan. Namun, dia akan segera mengenalnya. Sebab, mulut Xiao Sueyan bergetar dan mengucapkan dua kata. Wu Yun, mengapa kamu kembali? Mengapa kamu kembali? Apakah kamu hidup? Mengapa kamu tidak mati? Apakah kamu hidup? Xiao Sueyan tampak ketakutan sampai kebingungan. Kata-katanya tidak jelas dan kacau. Tapi kata-kata Xiao Sueyan membuat semua orang yang hadir merasa kaku. Wu Yun. Ini adalah nama yang membuat jiwa mereka gemetar. Kali ini mereka berani memprovokasi keluarga Wu, sebagian karena dorongan Xiao Sueyan, dan sebagian lagi karena mereka merasa Wu Yun telah meninggalkan benua liar dan tidak akan pernah kembali, mati atau tidak. Tapi bagaimana orang bisa mengharapkannya? Dia kembali, dan dia bahkan kembali dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Xiao Sueyan, saat itu, aku berhati lembut dan menyelamatkan nyawamu. Kupikir kamu akan mengubah caramu, tapi aku tidak menyangka. Haha, kamu sangat berhati ular, kamu tidak punya hak untuk teruslah hidup di dunia ini. Itu seperti suara dewa kematian. Perlahan menyebar ke seluruh taman kekaisaran. Wu Yun perlahan mengangkat tangannya, dan kekuatan yang besar dan menakutkan perlahan menyapu di mata semua orang dengan ketakutan. Xiao Sueyan dan Ouyang Yan meninggal secara tragis bersama di tempat, langsung terbunuh. Ada yang lain. Meskipun mereka hanya pelayan, mereka juga ikut serta dalam menangani keluarga Wu. Oleh karena itu, mereka juga harus mati. Dan tujuan Wu Yun sejak awal adalah untuk menghancurkan semua orang di seluruh istana. Tapi saat Wu Yun hendak mengambil tindakan terhadap para penjaga itu, tiba-tiba, sebuah suara terdengar tergesa-gesa dari kejauhan. Wu Yun, apakah itu kamu? Tidak, hentikan. Semuanya salah Ouyang Yan dan Xiao Sueyan. Membunuh mereka saja sudah cukup. Serahkan yang lain padaku. Aku berjanji akan menjaga mereka dengan baik. Mendengar suara itu, Wu Yun melihat ke atas. Itu adalah Ouyang Yu. Melihat Ouyang Yu, Wu Yun perlahan menunjukkan senyuman di wajahnya dan mengambil kembali tekanannya. Dia terbang, mendarat di tanah, dan berjalan menuju Ouyang Yu. Yang mulia putri, kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Bagaimana kabarmu? Kakak seniormu dan saya pikir Anda akan kembali. Kami telah menunggu Anda. Tanpa diduga, Anda tidak kembali lagi. Tiba-tiba Ouyang Yu berkata dengan cara yang tidak terduga. Bahkan ada sedikit kesedihan di matanya. Jantung Wu Yun berdetak kencang. Dia berpikir dalam hati, bukankah begitu, dia dan Mu Zirou? Mengapa? Mereka menungguku. Aku akan pergi, mungkin. Untungnya, Ouyang Yu dengan cepat berkata dengan lega. Jangan khawatir, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tahu kami tidak bisa menghubungimu sekarang, jadi kami sudah melepaskannya sejak lama. Tapi, kali ini aku benar-benar minta maaf. Aku ingin menghentikannya, tapi aku tidak bisa. Jika kamu benar-benar ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, aku tidak bisa melakukannya, tapi aku dengan tulus memohon padamu untuk membiarkan yang lain pergi. Ouyang Yan dan Xiao Sueyan sudah mati. Aku berjanji tidak seseorang akan berani menyentuh siapapun di masa depan, setidaknya di Kekaisaran Yunyu. Keluarga Wu, yang mulia, putri, saya percaya Anda. Wu Yun tersenyum ringan, tapi, ini tidak cukup, saya ingin menjaga keluarga Wu aman dan sehat selamanya. Tolong, yang mulia, putri, beritahu seluruh Kekaisaran Yunyu untukku, di keluarga Wu, aku, Wu Yun, memiliki dewa. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengincar keluarga Wu,
aku akan menghancurkan seluruh keluarga mereka. Ouyang Yu tertegun, sedikit terkejut, dan sedikit terkejut. Tapi dia tidak banyak bicara dan mengangguk setuju dengan permintaan Wu Yun. Karena Yang Mulia Putri memohon belas kasihan, maka saya tidak akan melakukan pembunuhan. Saya juga percaya bahwa Yang Mulia Putri dapat mengendalikan kekaisaran lagi. Selamat tinggal. Wei Wei membungkukkan tangannya, berbalik kembali ke Lin Yi, dan menjemput pamannya yang tidak sadarkan diri, Wu Zan. Keduanya terbang menjauh, satu demi satu. Dalam perjalanan, Lin Yi mendekati Wu Yun dan berbisik. Sialan, Wu Yun, aku tidak tahu. Nak, kamu punya perasaan padaku saat itu. Gadis itu tadi, cek, dia mungkin melakukan hal yang sama padamu. Oke, hentikan, jangan sebutkan ini. Wu Yun hentikan Lin Yi dengan cepat. Hal semacam inilah yang paling menyakitinya. Orang-orang di dunia peri telah berhutang terlalu banyak padanya sehingga sulit untuk dibayar kembali. Ouyang Yu, lebih baik tidak menyebutkan mereka. Lin Yi tidak memeriksanya secara detail, dia mengubah topik dan berkata. Tetapi setelah mengatakan itu, Wu Yun, kali ini, kemunculan putri ini telah menyelamatkanmu dari banyak masalah. Jika aku tahu, kamu tidak perlu mengungkapkan kultivasimu. Wu Yun melirik Lin Yi, dia berkata dengan tenang. Memang benar itu menyelamatkan banyak masalah, tapi tidak bisa dihindari untuk memperlihatkan kekuatanmu. Saya tidak hanya ingin semua orang mengetahuinya, tapi saya juga ingin beberapa orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keluarga Wu, tidak peduli apa akibatnya. Apapun konsekuensinya, kamu harus melakukannya. Ya, Lin Yi mengerutkan bibirnya, mengangguk sebagai jawaban, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan Ouyang Yu menyebarkan berita itu dengan sangat cepat. Tidak ada keraguan bahwa berita ini akan langsung mengejutkan seluruh kekaisaran Yunyu. Tapi Wu Yun tidak lagi peduli dengan semua ini. Karena dia yakin Ouyang Yu akan melakukan ini dengan baik. Dia akan kembali ke keluarga Wu, menyerahkan pamannya Wu Zan kepada ayahnya Wu Tianhou, dan kemudian langsung pergi. Namun, segala sesuatunya tampaknya tidak sesederhana yang dipikirkan Wu Yun. Bab 2532 Alam Surga Tuhan. Sebelum keluarga Wu bisa menjawab, Wu Yun tiba-tiba berhenti di udara. Lin Yi sedikit terkejut, ada apa? Kenapa kamu tidak pergi? Wu Yun tidak menjawab, tapi terus menatap langit di atas kepalanya, matanya dalam, dengan kekhawatiran dan keterkejutan muncul. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata perlahan, sepertinya aku masih meremehkan mereka, mereka datang begitu cepat. Apakah mereka benar-benar datang? Setelah mendengar ini, ekspresi Lin Yi tiba-tiba berubah. Lin Yi, bantu aku mengirim pamanku kembali ke keluarga Wu. Jangan beritahu ayahku. Katakan saja masalahnya sudah diselesaikan dan aku harus mengambil langkah sebelumnya. Jangan katakan apapun lagi. Jangan biarkan dia khawatir. Saat dia berkata, Wu Yunhe menyerahkan Wu Zan, yang sedang koma, kepada Lin Yi. Aku, baik, jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini dan segera kembali untuk membantumu. Lin Yi tidak ingin pergi. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Wu Yun. Tapi sekarang, memang benar dia hanya bisa melakukannya. Dia membawa Wu Zan dan terbang ke kejauhan. Dan hanya 5 napas setelah Lin Yi pergi. Di atas langit, ada sosok yang mendekat. Namun, Wu Yun sangat terkejut dengan kemunculan orang ini. Karena dia benar-benar mengenali orang tersebut. Pria berjubah hitam. Pria berjubah hitamlah yang telah membantunya berkali-kali sebelumnya. Senior, kenapa kamu? Ketika pria berjubah hitam mendatanginya, Wu Yun mengangkat tangannya dan bertanya. Sekarang Wu Yun telah mencapai dunia setengah langkah meskipun pria berjubah hitam lebih kuat darinya, tidak ada perbedaan level seperti itu. Namun pria berjubah hitam itu tampak sangat cemas dan berkata langsung. Pergi, cepat pergi, jangan tinggal, dari mana asalmu, kemana kamu akan kembali, jangan tinggal di dunia ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Wu Yun langsung berubah. Kata-kata pria berbaju hitam sepertinya tidak mengungkapkan informasi apapun, tetapi sepertinya mengungkapkan banyak informasi. Setidaknya,
dapat disimpulkan bahwa siapapun yang memiliki sedikit kekuatan tampaknya tahu bahwa dia telah pergi ke jalan kuno langit berbintang. Melihat keterlambatan Wu Yun dalam bergerak, pria berjubah hitam itu buru-buru mendesak. Ayo pergi, cepatlah, tuanmu sedang bekerja keras untuk menyelesaikan situasi ini. Karena kamu telah memilih jalan ini, jangan kembali untuk menimbulkan masalah. Kami semua bekerja keras, kami. Kali ini, pria di jubah hitam mengatakan sesuatu yang lebih dan kata-kata yang lebih informatif. Wu Yun juga mendengarkan dengan seksama. Namun, sepertinya pria berjubah hitam itu tidak punya kesempatan untuk terus berbicara. Karena letaknya di langit, hanya seberkas cahaya yang muncul. Ini adalah cahaya yang sangat menyilaukan, dengan sosok manusia tertutupi oleh cahaya tersebut. Tiandao, dialah yang ada di sini. Pupil pria berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut dan dia berbisik dengan penuh perhatian. Tiandao. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik, meskipun dia merasakan tekanan kultivasi yang sangat kuat, dia tidak merasa terlalu takut. Sebab, jalan surgawi ini hanyalah jalan surgawi di alam ketuhanan. Ada dao surgawi di alam ilahi, dan ada juga dao surgawi di alam suci. Hei Pao, jika kamu tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, aku menyarankan kamu untuk segera pergi dan jangan terlibat dalam masalah yang tidak perlu ini. Dao surgawi dari alam ilahi perlahan berbicara. Suaranya nyaring dan penuh keagungan. Wu Yun, apa yang terjadi? Siapa dua orang ini? Pada saat ini, Lin Yi bergegas kembali. Wu Yun kembali menatap Lin Yi, apakah sudah diatur? Ayahku tidak mengetahuinya, kan? Jangan khawatir, paman tidak mengetahuinya. Lin Yi mengangguk, lalu bertanya lagi, siapa dua orang yang membunuhmu ini? Manusia. Tetapi budidaya mereka tampaknya tidak berada pada tingkat suci, tetapi hanya tingkat ketuhanan belaka. Lin Yi, yang tidak tahu mengapa, memang cukup terkejut dengan ini. Wu Yun, takdir tidak bisa dilanggar. Kamu telah mengambil jalan yang bukan milik takdirmu, jadi kamu tidak perlu terus hidup di dunia. Tiandao tidak mempertimbangkan Lin Yi, dan berbicara dengan nada cara yang luhur dan agung. Suara itu berkata seperti sebuah dekrit. Lelucon yang luar biasa. Wu Yun mencibir, apa itu takdir? Terserah kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan hidupku? Wu Yun, cepat dan kembali ke jalan langit berbintang kuno. Aku akan menghentikannya untukmu. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbicara, dan pada saat yang sama, dia benar-benar terbang langsung menuju dao surgawi yang diselimuti cahaya. Senior, seru Wu Yun. Lin Yi semakin bingung saat melihatnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah mereka datang untuk membunuh Wu Yun, mengapa mereka mulai berkelahi lagi? Untuk sesaat, Wu Yun tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berpikir sejenak, dia siap melangkah maju untuk membantu. Namun, Wu Yun mungkin berpikir terlalu banyak. Yang datang sekarang hanyalah hidangan pembuka. Bos sebenarnya adalah orang-orang dari Sanktuari. Tepat ketika pria berjubah hitam bersiap melawan Tiandao. Tiba-tiba, cahaya terik, membawa kekuatan tak berujung, terkondensasi menjadi dinding energi dan muncul di depan pria berjubah hitam itu. Ledakan. Pria berjubah hitam menabrak dinding energi. Dia langsung terlempar, terbang mundur ratusan meter, dan darah muncrat dari mulutnya. Sepertinya cederanya serius. Senior, teriak Wu Yun, bersiap melangkah maju untuk memeriksa. Tapi setelah pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah, dia berdiri lagi dan memberi isyarat kepada Wu Yun untuk tidak datang. Melihat tidak ada masalah besar dengan pria berjubah hitam itu, Wu Yun merasa lega. Tapi wajah Wu Yun jelas tidak tampan saat ini. Karena dia menyadarinya. Kekuatan yang menjatuhkan pria berjubah hitam tadi pasti berasal dari alam suci. Pria berjubah hitam yang berani melawan makhluk terkuat di alam dewa dan jalan surgawi di alam dewa sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya pasti berada di tingkat teratas alam dewa. Namun meski begitu, dia masih terpesona oleh dinding energi. Melihat dao surgawi alam ilahi lagi, dia juga mengangkat kepalanya sedikit pada saat ini, melihat ke atas dengan tatapan hampir ke atas. Semuanya cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang dari tempat suci akan datang.
Bab 2533, Jalan Surgawi di Alam Suci, Ruang Runtuh. Yang akan datang. Mereka benar-benar ada di sini. Tekanan yang tidak terlihat namun sangat menakutkan muncul di sekitar Wu Yun. Di bawah tekanan ini, seluruh ruangan tampak runtuh sepenuhnya. Tekanan dari orang-orang kuat di alam suci memang bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh ruang fana ini. Sesaat kemudian, makhluk yang diselimuti cahaya keemasan yang lebih terang jatuh dari langit dan perlahan jatuh. Kemunculan orang ini segera membuat alam surga ilahi sebelumnya tampak tidak berharga. Dan tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah dao surgawi dari alam suci. Ini adalah eksistensi paling kuat di dunia ini. Apakah kamu Wu Yun? Suara nyaring seperti bel perlahan terdengar. Wu Yun mendongak. Dia tidak bisa melihat penampilan orang tersebut, dia hanya bisa melihat bayangannya tertutup cahaya. Ini aku, jawab Wu Yun. Suaranya keras dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergeming. Haha, kamu benar-benar pria kecil yang baik. Tuanmu Wu Lingtian telah melanggarku, tapi aku bersedia memberimu pilihan lain. Ikuti aku dan pilih jalan yang telah aku atur untukmu, atau lawan aku, tapi kemudian kamu akan mengikuti jejak Wu Lingtian. Dia pikir dia melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan hal yang sama berlaku untukmu. Sangtuari Tiandao berbicara dengan anggun. Tapi Wu Yun hanya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, karena tuanku tidak menaatimu, mengapa aku harus mendengarkanmu? Apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa menyingkirkan pengaturan takdir? Sangtuari Heavenly Dao tidak melakukannya karena Wu ini Yun marah dengan apa yang dia katakan, tapi tetap berkata dengan suara yang tenang dan agung. Apa yang kamu singkirkan hanyalah aku. Tapi terus kenapa? Kamu masih bergerak di bawah pengaturan orang lain. Menurutmu mengapa mereka ingin mengirimmu ke jalan kuno di langit berbintang? Menurutmu mereka ingin menyelamatkanmu? Itu hanya memanfaatkanmu. Mereka ingin berada di atasku. Mereka ingin menjadi aku. Jangan bilang mustahil bagi mereka untuk berhasil, tapi kalaupun mereka berhasil, apa yang akan kamu dan tuanmu dapatkan? Itu hanya bidak catur milik orang lain. Tidak ada penipuan. Setidaknya di telinga Wu Yun, memang tidak ada kebohongan dalam kata-kata ini. Sebaliknya, saya mendengar ketulusan dalam arti tertentu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Wu Yun. Dia selalu berpikir bahwa surga mengendalikan segala sesuatu di balik layar. Tentu saja, dia tidak mengerti mengapa orang-orang kuat dari alam suci itu ingin mengirimnya ke jalan kuno di langit berbintang. Namun, jika semuanya benar-benar seperti ini, maka memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba bertanya, mengapa aku dan tuanku? Mengapa bukan orang lain? Karena Seng Yu Tiandao hendak berbicara, tetapi ternyata tiba-tiba disela oleh sebuah suara. Wu Yun, kami telah bekerja keras untuk mengirimmu ke jalan kuno langit berbintang, tetapi kamu kembali secara pribadi. Tahukah kamu bahwa ini akan mengorbankan nyawamu? Aku berkata, sebelum kamu mencapai tingkat suci, kamu adalah tidak diizinkan untuk kembali. Di dunia ini, kenapa kamu tidak mendengarkan? Itu juga merupakan suara yang sangat agung. Bersamaan dengan itu, 3 sosok turun dari langit. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Jika kita hanya membicarakan salah satu dari mereka, dia mungkin jauh lebih lemah daripada dao surgawi dari alam suci. Tapi ketiganya bersama-sama tidak lebih lemah dari alam suci surga. Setidaknya, itulah yang terlihat. Dan ketiga orang inilah yang mengirim Wu Yun ke jalan kuno di langit berbintang. Mereka tidak berdiri bersama alam suci surga, tetapi berdiri setidaknya beberapa ratus meter jauhnya. Mereka juga saling waspada. Tampaknya mereka, yang juga berasal dari domain suci, jelas merupakan musuh bebuyutan dalam arti tertentu. Mungkin, seperti yang dikatakan alam suci Tiandao, ketiga orang ini mungkin benar-benar ingin mencuri posisi alam suci Tiandao. Wu Yun, kamu harus membuat pilihan, ikuti aku, atau aku harus membunuhmu. Setelah ketiga orang ini muncul, nada suara Sangtuari Tiandao tiba-tiba menjadi jauh lebih mendesak. Tapi dia tidak menunggu Wu Yun berbicara. Salah satu dari 3 orang itu berkata lagi, Wu Yun, sudah waktunya kamu pergi. Kembalilah ke jalan kuno langit berbintang dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan.
Surga tidak bermoral dan menguasai semua makhluk hidup. Dia ingin kamu mati dan tuanmu mati. Kamu harus menghancurkan semua ini. Semuanya. Tidak sabar menunggu Wu Yun bereaksi terlalu banyak. Dao surgawi dari alam suci tiba-tiba mengambil tindakan, dan dalam sekejap, dunia runtuh, dan retakan mengerikan muncul di ruang yang bergetar. Potongan-potongan ruang dengan cepat runtuh dan menghilang. Hukum dunia pada awalnya diciptakan melalui surga. Tidak mengherankan jika dia mengambil tindakan dan menghancurkan ruang tersebut. Namun kekuatan ketiga orang itu pasti tidak lemah, jika tidak, bagaimana mereka berani bersaing dengan jalan surga? Di depannya, tidak ada seorang pun yang terlihat, hanya ruang yang runtuh dengan cepat. Terlebih lagi, setelah ruang tersebut hancur, tidak dapat disembuhkan sama sekali. Wu Yun dan Lin Yi berdiri bersama, merasa sedikit bingung. Pertarungan tingkat ini bukan lagi sesuatu yang bisa diintervensi oleh mereka berdua. Adapun alam ketuhanan surga, telah lenyap. Pria berjubah hitam juga menghilang. Hanya Wu Yun dan Lin Yi yang berdiri dalam kegelapan hampa tempat ruang itu runtuh. Saya tidak tahu di mana saya berakhir. Bahkan waktu seakan berhenti total. Wu Yun tidak tahu di mana ini, apalagi sudah berapa lama dia tinggal di sini. Namun setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba merasa tubuhnya melayang menjauh darinya di luar kendali. Di sekelilingnya, sepertinya ada semacam kekuatan ruang dan waktu yang mengendalikannya. Lin Yi persis sama dengan dia. Secara kabur, telinga Wu Yun mendengar serangkaian suara yang samar namun nyata. Wu Yun, jangan dengarkan omong kosongnya. Percayalah pada pilihan tuanmu, dan yang lebih penting lagi, percayalah pada pilihanmu sendiri. Pergi ke jalan kuno langit berbintang. Kekuatan surga tidak bisa mengendalikannya. Tumbuhlah dengan baik dan selesaikan segala sesuatu yang harus kamu capai. Pada saat yang sama ketika suara-suara ini datang, Wu Yun merasakan kekuatan waktu dan ruang di sekitarnya semakin cepat. Dan dia secara bertahap kehilangan kesadaran. Tunggu sampai dia sadar kembali. Segala sesuatu yang saya lihat di sekitar saya telah tiba. Bab 2534 Lempeng 9 Naga Rusak. Itu benar. Mereka kembali ke dasar tebing naga darah. Dari segala sesuatu yang terlihat oleh mata, dapat dengan jelas dibedakan bahwa ini adalah dasar tebing naga darah. Mereka pergi dari sini dan dikirim kembali ke sini. Tapi tepatnya, mereka pergi dari ruang 9 Naga Pan. Bahkan jika dia kembali, dia seharusnya berada di Jiulong Pan. Kenapa? Memikirkannya, Wu Yun tiba-tiba menunduk. Pada titik tertentu, ada beberapa pecahan lagi di tangannya. Lempeng 9 naga rusak, Wu Yun berkata dengan linglung. Segala sesuatu yang lain dapat dimengerti. Tapi hancurnya lempeng 9 naga memang agak tidak bisa dimengerti olehnya. Karena ini berarti semua usahanya sebelumnya sia-sia. Tanpa panci 9 naga, dia sekali lagi kembali pada pemikiran bahwa hanya dengan mencapai kekuatan level Saint barulah dia bisa memiliki kesempatan untuk kembali. Yang terpenting adalah kapan Kowloon Plate pecah. Dia tidak merasakan apapun. Dia bahkan tidak tahu kapan lempeng 9 naga, yang telah lama disimpan di cincin penyimpanan, muncul di tangannya. Namun yang paling membuat pikiran Wu Yun berdengung saat ini bukan hanya insiden 9 naga Pan. Ada juga apa yang dikatakan oleh Dao Surgawi Alam Suci dan 3 pembudidaya alam suci kepadanya ketika dia kembali ke benua hutan belantara. Salah satunya mengatakan ketiga orang itu memanfaatkan dia dan tuannya. Ada yang bilang itu adalah jalan surga di alam suci, dan itu tidak adil. Apa yang dikatakan keduanya sepertinya masuk akal. Dan inilah yang menyusahkan Wu Yun. Bahkan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wu Yun mulai condong ke sisi alam suci dan jalan surgawi. Karena pada saat itu, Dao Surgawi Alam Suci sepertinya memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepadanya. Yang paling penting adalah dia ingin bertanya mengapa dia dan tuannya dipilih, dan mengapa bukan orang lain. Pada saat itu, apa yang ingin dikatakan oleh Dao Surgawi Alam Suci disela oleh kemunculan tiba-tiba dari 3 pembangkit tenaga listrik alam suci. Tampaknya ketiga orang itu takut Wu Yun akan mengetahui kebenaran. Namun sebenarnya, mengapa mereka memilih diri mereka sendiri, apa yang lebih baik dari mereka daripada yang lain, dan apa yang perlu mereka lakukan sendiri.
Wu Yun tidak mungkin mengetahui semua ini. Dan hal-hal inilah yang paling ingin diketahui Wu Yun. Tidak, aku masih harus mencari cara untuk kembali dan menemukan alam suci surga. Dia sepertinya tidak ingin menyembunyikannya dariku. Jika aku bertanya padanya lagi, dia pasti akan memberitahuku. Memikirkannya, Wu Yun mulai bergumam. Ada apa, Wu Yun? Tiba-tiba, suara Lin Yi terdengar. Pikiran Wu Yun terputus. Wu Yun berbalik untuk melihat, ragu-ragu sejenak, dan kemudian menyerahkan lempeng 9 naga di tangannya. Ketika Lin Yi melihatnya, dia tertegun dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa itu pecah?" Itu. Saat dia mengatakan itu, Lin Yi tiba-tiba berkata, "Mungkinkah orang-orang kuat dari alam suci yang melakukannya?" "Saya tidak tahu." Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak peduli apa. Apa alasannya? Lempeng 9 naga telah rusak. Itu saja, aku tidak ingin memikirkannya lagi, ayo keluar dulu." "Tunggu, keluar." Saat dia mengatakan itu, Wu Yun tiba-tiba terkejut, dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Ini adalah tebing naga darah, bukankah ada kekuatan untuk memenjarakan mereka di bawah tebing naga darah? Mengapa sekarang hilang? Secara teoritis, karena lempeng 9 naga rusak, 18 bola naga langit juga seharusnya tidak efektif. Mungkinkah mereka tidak gagal? Terlebih lagi, meskipun Anda mengabaikan kekuatan pemenjaraan, mengapa kekuatan tersebut hilang? Bagaimana dengan Long Aotian? Apakah dia masih memimpin orang untuk terus mencari di sini? Memikirkannya, Wu Yun pergi untuk merasakannya. Tapi dia tidak menyadari ada orang lain di tebing naga darah. Kekuatan kurungan di bawah tebing naga darah telah hilang, dan Long Aotian tidak lagi mencari. Sial, ruang itu runtuh pada saat itu. Kita tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkinkah? Wu kata Yun tiba-tiba. Ekspresi Lin Yi juga sedikit berubah, tapi dia tidak berbicara. "Ayo keluar dan lihat dulu," kata Wu Yun. Segera, mereka berdua berjalan satu di belakang yang lain menuju tempat mereka memasuki tebing naga darah. Benar saja, tidak ada orang lagi di sini. Namun, ada satu hal yang membuat Wu Yun cukup senang. Itu adalah 2 jejak yang mereka tinggalkan. Masih terbilang baru, tak terasa sudah lama sekali. Paling lama hanya 10,5 hari. "Jangan khawatir tentang ini, naiklah dulu, Wu Yun," kata Lin Yi. Wu Yun mengangguk, dan keduanya terbang menuju tebing naga darah. Faktanya, mereka tidak bertahan lama. Tapi tidak terlalu singkat, perjalanan mudik sudah 12 hari penuh. Dan Long Aotian memimpin orang untuk mencarinya di bawah selama 5 hari. Mereka bisa saja membalikkan tebing naga darah dalam beberapa jam, tetapi setelah 5 hari mencari, mereka tidak dapat menemukan sehelai rambut pun. Wu Yun dan Lin Yi sepertinya menghilang begitu saja. Dalam kemarahan, Long Aotian mulai semakin percaya pada rumor tentang tebing naga darah. "Saya akan membaca buku-buku kuno dan mencari beberapa petunjuk." Namun, dia tidak menunggu hingga hari dia menemukan hasilnya. Pada hari ke-10, Longmen menyambut orang yang paling tidak ingin mereka temui. Kemunculan orang ini membuat Long Aotian dan bahkan seluruh Longmen berdiri tegak. Inilah orang suci anggur. Adapun mengapa Wan Sein datang, itu wajar karena Ming Yi yang berada jauh di sekte Suixin. Sebelum masuk, Wu Yun memberitahu Ming Yi hal ini. Dan Ming Yi telah menunggu Wu Yun dan yang lainnya untuk menindaklanjutinya. Namun sejak hari itu, belum ada kabar tentang Wu Yun dan Lin Yi. Tidak peduli bagaimana Ming Yi mencoba menghubungi Wu Yun dan Lin Yi, dia tidak bisa. Dalam beberapa hari terakhir, Ming Yi tidak memikirkan kemungkinan terburuk. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada kabar yang datang. Ming Yi mulai panik. Bab 2535, haruskah aku mati? Bagaimana kamu ingin mati? Dia khawatir Long Aotian telah mengambil tindakan terhadap Wu Yun dan yang lainnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kontak itu tiba-tiba tidak tersedia tanpa peringatan apapun? Meskipun aku sangat enggan melakukan hal ini, tidak ada yang bisa kulakukan sekarang karena masalahnya sudah menjadi seperti ini. Khawatir terjadi sesuatu pada Wu Yun dan Lin Yi. Ming Yi akhirnya mengambil tindakan dan memanggil tuannya, Wan Sein. Awalnya, aku ingin memanggil orang suci hutan ungu bersamaku.
Tapi dia tidak punya cara untuk menghubungi orang suci hutan ungu, dan orang suci anggur untuk sementara dipisahkan dari orang suci hutan ungu dan tidak dapat menghubunginya. Lalu dia datang sendiri. Tapi untuk menghadapi gerbang naga belaka, Weinstein saja sudah cukup. Mendengar seseorang menindas orang lain dengan cara ini, Weinstein menjadi semakin marah. Dia bergegas ke area alam dewa ketiga sesegera mungkin, menemukan Ming Yi, dan keduanya datang ke Longmen bersama. Dia tidak membunuh siapapun secara langsung. Masih ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, sekarang belum waktunya membunuh orang. Akan sulit untuk menanganinya jika para penggarap domain suci bintang Tianlong disiagakan. Namun, Weinstein juga langsung menanyakan keberadaan Long Aotian, Wu Yun dan Lin Yi. Dalam 2 hari terakhir, Weinstein secara pribadi telah mengunjungi Blood Dragon Cliff beberapa kali. Namun masih belum ada jejak Wu Yun dan Lin Yi. Sekarang, Weinstein dan Ming Yi menahan pemimpin Longmen, Long Aotian, dan sekelompok pejabat senior Longmen di tebing naga darah. Tapi tidak pernah memikirkannya. Tepat pada saat ini, 2 sosok muncul dari bawah tebing naga darah. Weinstein adalah orang pertama yang melihat mereka berdua. Itu adalah Wu Yun dan Lin Yi. Dan Wu Yun segera melihat orang-orang di tebing naga darah. Dia cukup terkejut melihat Weinstein dan Ming Yi. Keduanya terbang ke tebing naga darah dan memberi hormat kepada Saint Wine. Saudaraku, kamu belum mati. Bagus sekali, bagus sekali. Ming Yi bergegas maju dan memeluk Wu Yun dan Lin Yi erat-erat. Saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Senior Jiu, mengapa kamu ada di sini juga? Wu Yun bertanya lagi. Itu bukan karena kamu. Saat dia mengatakan itu, Ming Yi menjelaskan apa yang terjadi pada Wu Yun. Setelah mendengar ini, Wu Yun sangat tersentuh. Pada awalnya, mereka bertiga sepakat untuk tidak meminta master di belakangnya untuk maju kecuali benar-benar diperlukan. Faktanya, mereka melakukan hal itu. Pada saat itu, di Sekte Suixin, orang-orang dari Sekte Wushen dipaksa sampai ke titik itu, tetapi mereka tidak memanggil tuannya. Tak disangka, kali ini Ming Yi berinisiatif mengingkari perjanjian tersebut demi dirinya dan Lin Yi. Sungguh menyentuh. Namun, setelah berbasa-basi, yang tersisa hanyalah bagaimana menghadapi orang-orang di Longmen. Katakan pada dirimu sendiri, haruskah kamu mati? Bagaimana kamu ingin mati? Di tebing naga darah, kata-kata dari Weinstein terdengar dingin. Yang mulia, mohon pertahankan seseorang di bawah komando Anda. Tiba-tiba, 2 sosok dari jauh terbang dari langit. Tidak ada yang mengenal kedua pria itu. Namun kekuatan keduanya cukup untuk membuat semua orang yang hadir kecuali Weinstein berdiri tegak. Pembangkit tenaga listrik tingkat Sein. 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci tidak lebih lemah dari Weinstein. Melihat kedua orang ini, bahkan Weinstein, ekspresi mereka sedikit berubah. Dia menatap mereka berdua dan mengerutkan kening. Saya tidak menyangka bahwa saya masih membuat Anda khawatir. Yang mulia adalah tamu dari jauh, tapi ini adalah bintang Tianlong kami. Saya khawatir tidak baik bagi Anda untuk mengambil tindakan di sini. Satu dari 2 kultivator tingkat suci berkata kepada Weinstein. Reporter itu berkata, "Oke, saya tidak akan mengambil tindakan, Anda melakukannya sendiri." Weinstein berkata dengan acuh tak acuh, "Anda memutuskan bagaimana cara membunuh." Yang mulia, apa yang terjadi? Jelas, kedua orang itu masih tidak tahu apa yang terjadi. Tanyakan padaku. Weinstein mengerutkan kening dan berkata, tanyakan pada bangsamu sendiri, Long Aotian, hal baik apa yang telah kamu lakukan. Sudah waktunya untuk mengakui segalanya. Long Aotian, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berkata. Orang suci itu kultivator tingkat melihat ke bawah ke arah Long Aotian yang sedang berlutut di tanah dan bertanya dengan suara yang dalam. Pada titik ini, beraninya Long Aotian menyembunyikan sesuatu. Di wilayah alam dewa ketiga, dia bisa dianggap semi pelanggar hukum. Hanya orang-orang dari 2 istana yang bisa menekannya. Tapi kali ini, 3 orang kuat setingkat suci tiba-tiba muncul. Ini adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa dia bandingkan. Jika Anda masih berani berbohong, Anda sedang mencari kematian. Sekarang dia hanya ingin kebenaran terungkap,
dia berharap kedua ahli tingkat suci ini dapat membantunya menjadi perantara dan meminta orang suci anggur untuk mengampuni dia. Setelah mendengar kebenarannya, ekspresi kedua pembangkit tenaga listrik tingkat suci ini langsung berubah menjadi dingin. Ini adalah Tianlong Star, wilayah mereka. Long Aotian adalah sosok yang hampir mewakili wilayah alam dewa ketiga. Untuk benar-benar melakukan hal nakal dan bodoh. Terlebih lagi, ahli anggur dari luar wilayah ini mengetahui segalanya terlebih dahulu. Ini bukan lagi sekedar masalah membuat kesalahan, ini masalah martabat, terkait dengan martabat bintang Tianlong mereka. Yang mulia, masalah ini memang kesalahan yang saya, Tianlong Xing, lakukan. Sekarang, saya menurunkan Long Aotian sebagai pemimpin Sekte Naga, dan juga menurunkan Long Ziyi dan Long Changfeng, yang memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, dari postingan mereka. Lihat, apakah pantas menghadapinya dengan cara ini? Salah satu penggarap tingkat suci berkata kepada orang suci anggur. Tampaknya masuk akal dan masuk akal. Weinstein tersenyum acuh tak acuh, hanya saja itu terlalu ringan. Tidak ada keraguan bahwa posisinya harus diturunkan. Jika Anda, Tianlong Star, membutuhkan orang seperti itu untuk mengambil alih kekuasaan, maka Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda, Tianlong, tidak ada seorang pun yang tersedia untuk Xing. Namun, jika mereka diturunkan dari jabatannya dan tidak mau bertobat, lalu bagaimana murid-murid saya akan menangani diri mereka sendiri di masa depan? Apakah kalian berdua berpikir bahwa saya, seorang kultivator dari luar wilayah, tidak dapat datang kepada Anda? Apakah Anda ingin merasakan Tianlong Xing? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi kedua ahli tingkat suci berubah lagi. Baru saja, mereka berniat memihak Long Aotian dan yang lainnya, jadi mereka mengambil inisiatif untuk menghukum mereka. Tanpa diduga, orang suci anggur ini tidak menyetujui hukuman tersebut. Setelah berpikir sejenak, salah satu dari mereka berkata lagi. Bab 2536 tiba-tiba aku punya ide lain. Yang mulia, kata-kata Anda serius. Tidak peduli siapa itu, selama itu tidak jahat, saya, Tianlong Xing, secara alami akan menyambutnya. Adapun hukuman Long Aotian. Saat dia mengatakan ini, suara pria itu terhenti dan sepertinya belum memikirkannya. Hentikan, aku tidak akan khawatir jika kamu tidak melakukannya. Memanfaatkan celah ini, Weinstein berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya acuh tak acuh, tidak diragukan lagi kata-kata itu mewakili tekad orang suci anggur itu. Tidak, senior, ini salahku. Semuanya karena aku, Long Aotian, yang terobsesi denganku. Aku pantas mati. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang, aku pasti akan melakukannya bertanggung jawab atas Wu Yun dan Lin Yi. Kakek, mohon maafkan saya. Senior, mohon maafkan saya. Mohon bersikap mulia dan tolong ampuni saya. Setelah mendengar bahwa budidayanya akan dihapuskan, Long Aotian buru-buru memohon belas kasihan. Adapun Long Ziyi dan Long Changfeng, mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani berbicara. Namun orang suci anggur itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kamu sendiri yang bilang kamu pantas mati, jadi apalagi yang bisa kamu minta belas kasihan? Aku hanya ingin mereka melumpuhkan kultivasimu, tapi aku tidak membiarkan mereka membunuhmu, jadi kenapa bukan? Tidak cukup baik, aku. Long Aotian tercengang sejenak, dan dia dengan cepat mengutuk dirinya sendiri sebagai orang bodoh. Dia hanya mengatakan hal yang salah karena dia botak. Sekarang, meskipun saya ingin memohon belas kasihan, saya tidak tahu bagaimana cara memintanya. 2. Apa yang terjadi? Apakah kamu akan membiarkan aku melakukannya sendiri? Weinstein melihat kedua pembudidaya tingkat Sein bintang naga langit lagi dan bertanya. Kalau begitu menurut apa yang mulia katakan, memang Long Aotian yang salah duluan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, dia ingin mempertahankan Long Aotian, tetapi sebenarnya tidak ada cara untuk melakukannya. Dengan kata lain, Long Aotian lah yang melukai dirinya sendiri. Baru saja, jika Long Aotian tidak berbicara, kedua orang ini pasti akan memikirkan cara lain untuk menggunakan kesempatan ini untuk melawan. Tapi Long Aotian ini seperti orang idiot, memohon ampun dengan kata-kata yang tidak masuk akal,
dan masih ingin menjadi kakek dari dua juniornya. Hal itu tidak hanya membuat mereka tidak dapat membantu jika mereka mau, tetapi juga membuat mereka merasa jijik. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, tulang keras selalu lebih dihargai daripada tulang lunak. Bang, bang, bang. 3 suara terdengar di satu wajah. Long Aotian, Long Xi, dan Long Changfeng jatuh ke tanah pada saat bersamaan dan muntah darah. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan dia tampak sangat kesakitan. Rasa sakitnya sangat menyakitkan bahkan sampai-sampai sulit untuk berteriak. Sebab, tulang kecapi mereka hancur total. Tidak ada perbedaan antara tulang kecapi yang patah dan meridian yang terputus. Semua budidaya ketiga orang itu telah sia-sia, dan mulai sekarang, mereka tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berguna. Yang mulia, apakah Anda puas dengan ini? Setelah semuanya selesai, salah satu kultivator tingkat suci berkata kepada orang suci anggur. Suaranya sedikit suram, dan dia terlihat tidak terlalu senang. Hanya saja Weinstein tidak terlalu peduli, senang atau tidaknya kamu bukan urusanku, yang penting aku bahagia. Tertawa 3 kali dan mengangguk. Tampaknya Tian Longxing benar-benar bagus. Hanya saja, saat dia berbicara, Weinstein berhenti dan kemudian melanjutkan. Di masa depan, kamu tidak akan menyimpan dendam dan mempermalukan murid-muridku, kan? Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini. Kultivator tingkat suci berkata, sejujurnya, saya tidak senang dengan perlakuan Long Aotian, tapi itu memang kesalahannya sendiri. Sebagai untuk rasa malu apa yang Anda bicarakan? Anda para murid, haha, maka Anda meremehkan dunia suci Tian Longxing saya. Oke. Masalahnya sudah diselesaikan, Yang Mulia, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, tentu saja, saya juga bertanya kepada Anda untuk memperingatkan murid-muridmu ini. Pengalaman sudah cukup, tidak ada seorang pun di bintang Tianlong saya yang pasti tahu bagaimana melakukannya, atau berani menghentikannya. Tetapi jika mereka ingin main-main, bahkan jika Anda maju, kami akan melakukannya pastinya jangan biarkan mereka begitu saja. Aku tidak akan mengusir mereka. Wainsage menyerahkan tangannya dengan acuh tak acuh. Kedua orang kuat tingkat suci itu melirik ke arah Weinstein, lalu terbang, dan segera menghilang ke dalam kehampaan. Setelah mereka berdua pergi, Weinstein melihat ke arah pejabat tinggi gerbang naga yang masih berada di dekatnya di tebing naga darah. Dia berkata dengan suara dingin, pergi, ambil 3 potongan ini dan segera pergi sebelum aku berubah pikiran. Ya, ayo pergi sekarang, ayo pergi sekarang. Orang-orang itu menunggu seolah-olah mereka sudah lama menunggu. Amnesti, belum lagi berguling dan merangkak, tapi juga 3 langkah dan 2 langkah sekaligus. Mengambil Long Aotian yang lumpuh dan yang lainnya, mereka buru-buru meninggalkan tebing naga darah. Setelah itu, Weinstein berkata kepada Wu Yun dan yang lainnya. Apa rencana kalian bertiga selanjutnya? Wu Yun dan 3 lainnya saling memandang, dan setelah beberapa saat, Wu Yun menjawab. Aku khawatir kita tidak bisa tinggal di gerbang naga ini lagi. Adapun 2 gerbang lainnya, atau bahkan 2 istana di atas, jika kita mau pergi, dengan reputasimu, kurasa mereka akan dengan senang hati melakukannya. Pergi. Tapi, tiba-tiba aku punya ide lain. Oh, orang suci anggur berkata dengan terkejut, ide apa? Karena pada awalnya, orang suci anggur memperkirakan rencana Wu Yun untuk bergabung dengan 2 sekte lainnya, atau secara langsung bergabunglah dengan 2 aula di atas. Tapi Wu Yun mengatakan bahwa dia punya ide lain, yang tentu saja mengejutkan Weinstein. Saya pikir jika kita bertiga kembali ke sekte Suisin dan membantu sekte Suisin mencapai level yang lebih tinggi, itu akan sangat menarik dan sesuatu yang benar-benar akan menguji kemampuan kita. Hah. Lin Yihe dan Ming Yi keduanya berseru. Bahkan Weinstein memiliki ekspresi serupa. Memang benar, ide Wu Yun agak terlalu gila. 10 sekte, 3 gerbang, dan 2 aula. Ini adalah wilayah alam dewa ketiga, pembagian tingkat kekuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin 1, 2, atau beberapa orang bisa mengubahnya? Jika Anda super kuat, mungkin Anda bisa mencobanya. Tapi Wu Yun dan yang lainnya jelas masih terlalu jauh dari level itu. Dengan kata lain, bahkan jika Long Aotian,
pemimpin sekte Longmen, sudah mati sekarang. Posisi Longmen masih belum mudah tergantikan. Karena fondasi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun ada di sana. Namun, dia melihat 3 orang memandangnya seperti ini. Wu Yun secara alami menebak apa yang mereka pikirkan, tersenyum dan berkata dengan tenang. Bab 2537 Apakah kamu punya istri? Jadi, menurutku ini adalah hal yang menarik dan menantang. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak, itu akan sangat membantu pengalaman kita. Wu Yun berkata, menurutmu begitu, jika kita bergabung dengan 2 sekte lainnya, atau langsung bergabung dengan 2 istana yang lebih tinggi. Tapi apa hasilnya? Dengan kejadian ini, Saint Wine Senior maju sendiri, siapa yang berani memberi kita apapun di masa depan? Penderitaan. Tanpa kesengsaraan, semuanya akan lancar, dan tingkat pertumbuhannya mungkin akan melambat. Pikirkan sebaliknya. Jika kami bergabung dengan Sekte Suixin, kami ingin membantu Sekte Suixin meningkat 1 tingkat level, dan ungkapkan maksud kita dengan jelas. Maka itu setara dengan membangun banyak musuh bagi kita. Musuh-musuh ini tidak berani melakukan apapun kepada kita secara terang-terangan, karena keberadaan Wine Saint Senior, itu sudah diketahui semua orang, tapi mereka pasti akan menciptakan hambatan bagi kita di berbagai jalan. Karena mereka tidak akan pernah membiarkan kita dengan lancar meningkatkan status Sekte Suixin. Dan ini, bukankah itu yang kita butuhkan? Dengan kata lain, bukan ini adalah hal yang paling kita perlukan jika kita ingin berkembang dengan cepat dalam perjalanan menuju pengalaman. Orang baik. Pembicaraan panjang lebar ini tak hanya membuat Lin Yi dan Ming Yi heboh. Bahkan Wine Saint pun mau tidak mau mengacungkan jempol pada Wu Yun. Anak kecil, aku tidak melihatnya, tapi otakmu benar-benar bagus. Oke, kalau begitu, aku akan memberitahumu ketika aku pergi nanti. Senior, level yang sama, tidak peduli bagaimana aku berurusan denganmu, saya akan melakukannya tidak masalah. Jika Anda tidak berada di generasi dan level yang sama, selama Anda berani mengambil tindakan, saya akan muncul dan membunuh seluruh klan. Bagaimana dengan itu? Itu sungguh luar biasa. Wu Yun berkata dengan tangan hormat. Saat ini, Lin Yi dan Ming Yi juga mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Tentu saja keduanya juga sangat tertarik dengan hal yang menantang tersebut. Terima kasih, Senior Wine Saint. Terima kasih, Guru. Keduanya juga menyerahkan. Oke, sekarang kita sudah sepakat, ayo lakukan ini. Saya optimis terhadap Anda. Jika kalian bertiga benar-benar dapat membawa Sekte Suixin ke tingkat yang lebih tinggi, saya khawatir pada saat itu, seluruh wilayah alam dewa ketiga akan memilikinya. Aku akan meninggalkanmu sebuah nama dalam sejarah. Wine Saint berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Wu Yun, aku mendengar Ming Yi berkata bahwa kamu memiliki senjata suci, tetapi kamu belum menanam formasi kontrak darah. Apakah kamu memerlukan bantuanku? Bagus sekali. Wu Yun langsung sangat gembira. Untungnya, Wine Saint reporter itu mengingatkannya bahwa dia hampir lupa. Kemudian dia dengan cepat menyerahkan menara indah bintang 9 itu kepada Wine Saint. Wine Saint tidak terlalu memperhatikannya. Dia berasal dari dunia suci. Baginya, senjata suci tidak memiliki daya tarik sama sekali. Itu hanya senjata biasa. Misalnya, labu anggur di tangannya adalah senjata suci yang sangat ampuh. Jadi, dia menganggapnya biasa saja. Tapi saat dia mengambil alih menara indah bintang 9 dengan tentakelnya, dia sedikit terkejut. Ini adalah... Wine Saint sedikit terkejut, tapi tak lama kemudian, ekspresi terkejutnya hilang lagi. Kejutan semacam ini bukan karena fungsi menara indah bintang 9 adalah kemampuan tambahan khusus di antara senjata suci. Tetapi pada saat dia menyentuhnya, dia sepertinya merasakan ada semacam kekuatan di menara indah bintang 9 yang bahkan dia rasa tabu. Seolah-olah menara ini jelas tidak setingkat senjata suci. Namun kekuatan itu menghilang dalam sekejap. Orang suci anggur itu agak kabur dan tidak yakin. Terlebih lagi, sekarang dia sengaja mencoba mencari tahu, perasaan itu telah hilang. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Wu Yun, dari mana kamu mendapatkan menara ini? Ini, ceritanya panjang. Awalnya diperoleh dari benua fana. Itu dalam keadaan semi-artefak.
Kemudian, itu melewati beberapa benda itu berubah menjadi senjata suci. Bagaimanapun, ini sangat rumit. Saya tidak begitu mengerti situasi spesifiknya. Meskipun dia tidak mengada-ada, penjelasan Wu Yun kepada Wine Sage memang sedikit tidak jelas. Bukannya saya tidak ingin memberitahu Wine Shen. Itu karena, pertama-tama, akan terlalu rumit untuk dijelaskan secara detail. Kedua, Wu Yun belum mau memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi padanya. Lagi pula, dia sendiri belum mengetahui apa yang terjadi dengan jalan surgawi dari alam suci dan 3 orang kuat dari alam suci. Dengan kata lain, dia masih belum yakin jalan mana yang harus dia ambil saat ini. Nenek moyang dari sekte penjinak binatang yang membantunya meningkatkan menara indah bintang 9 juga tidak tahu apakah dia adalah anggota domain suci atau orang lain. Oleh karena itu, masalah ini begitu rumit sehingga tidak mungkin untuk dibicarakan. Saya hanya bisa memberikan penjelasan yang ambigu. Adapun Wine Shen, setelah mendengarkan penjelasan Wu Yun, dia tiba-tiba merasa lega. Meski kejadian ini agak mengejutkannya. Tanpa diduga, benda ini berubah dari benda fana. Namun jika demikian, itu membuktikan bahwa batas atas benda ini pasti bukan sekedar senjata suci. Dengan cara ini, perasaan sekilas dan tabu tadi tidak lagi membuatnya merasa luar biasa. Tentu saja, seberapa pintarkah orang suci anggur itu? Tentu saja, dia juga bisa mendengar ada sesuatu dalam kata-kata Wu Yun, dan penjelasannya agak kabur. Hal ini jelas tidak sesederhana itu. Tapi karena Wu Yun tidak ingin mengatakan apapun, dia tidak bertanya lagi. Setelah menanam formasi kontrak darah di Menara Indah Bintang 9, formasi itu dikembalikan ke Wu Yun. Wu Yun mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Orang suci anggur berkata lagi, di masa depan, jika Anda ingin menghapus formasi ini, Anda dapat meminta Ming Yi untuk menemukan saya kapan saja. Ya, saya mengerti. Terima kasih, senior. Wu Yun sekali lagi menyerahkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Tuan, mari kita kembali ke Sekte Suixin dulu. Ming Yi lah yang berbicara saat ini. Orang suci anggur tidak keberatan, mengangguk dan bersiap untuk pergi. Tapi Lin Yi tiba-tiba berkata, orang baik, kamu sudah keluar selama beberapa hari, dan sekarang kamu merindukan istrimu. Apakah kamu terburu-buru untuk kembali? Istri. Tubuh orang suci anggur itu tiba-tiba menegang. Dia berbalik dan menatap Ming Yi, lalu menatap Lin Yi. Apakah kamu baru saja mengatakan Ming Yi? Dia punya istri. Kapan kamu menikah? Kamu bajingan, dan kamu bahkan tidak memberitahuku, tuanmu. Kata-katanya penuh emosi. Dia bertanya, bahkan sedikit marah. Wu Yun dan Lin Yi juga saling berpandangan, cukup terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Ming Yi tidak memberitahu Wine Shen bahwa dia punya istri. Bab 2538 Wu Changkong dan Dao Ji. Melihat bentuknya yang kurang tepat, Wine Shen benar-benar tidak senang. Untuk menghindari kesalahpahaman dari Wine Shen, Wu Yun dengan cepat menjelaskan. Senior, tolong jangan marah. Masalah ini bisa dimaafkan. Ya, Tuan, ada keadaan yang meringankan. Beraninya aku tidak memberitahumu, aku. Diam, Wu Yun, katakan. Melihat Wu Yun mencoba memuluskan segalanya untuknya, Ming Yi segera ingin menjelaskan. Namun, Wine Shen sangat marah dan tidak mau mendengarkan Ming Yi sama sekali. Ming Yi tidak punya pilihan selain meminta bantuan Wu Yun. Wu Yun mengerti dan menjelaskan apa yang terjadi. Tentu saja yang menjadi fokusnya kini Ming Yi dan Feng Piao Piao baru saja bertunangan, belum benar-benar menikah. Dan karena mereka bertiga mendiskusikannya dan tidak ingin meminta Wine Shen untuk maju sebagai upaya terakhir, mereka tidak memberitahu Wine Shen. Jika ini pernikahan sungguhan, kami pasti akan memberi tahu Anda. Pada saat yang sama, Wu Yun juga menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang dibuat oleh mereka bertiga setelah berdiskusi. Jika Wine Shen benar-benar harus disalahkan, maka hukuman apapun harus ditanggung oleh mereka bertiga secara setara. Setelah mendengar penjelasan ini, kemarahan di wajah Wine Shen perlahan menghilang. Faktanya, dia memahami karakter Ming Yi. Kemungkinan besar, dia juga tahu bahwa Ming Yi tidak akan tahu bagaimana melakukannya, apalagi tidak berani melakukan hal seperti itu.
Saya tiba-tiba mendengar bahwa murid kesayangan saya akan menikah, tetapi saya tidak memberitahunya, dan saya benar-benar sedikit marah. Setelah penjelasan Wu Yun, dia langsung merasa lega. Namun untuk melepaskan, Anda tetap harus melakukannya. Orang suci anggur menatap Mingyi, mendengus dan berkata, aku akan melepaskanmu kali ini. Tetapi itu tidak akan terjadi lain kali. Apa yang dia katakan benar-benar membuat Mingyi malu sampai mati. Dia menggaruk kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia bergumam, Guru, lihat apa yang Anda katakan, mengapa kita menikah seperti ini. Orang suci anggur itu tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Suasana canggung ini benar-benar rusak. Ya, kamu terlalu sombong sebagai seorang guru. Ayo pergi, lalu bawa aku ke Sekte Suixin. Aku benar-benar ingin melihat betapa kuatnya istri muridku. Dia baru berada di sini untuk waktu yang singkat. Aku tergila-gila padamu. Kini setelah dia lega, dia melepaskan lelucon yang baru saja dibuatnya. Weinstein telah benar-benar melepaskannya dan tidak lagi mengudara, dan berkata sambil tersenyum. Tuan, saya akan mengantarmu ke sana sekarang juga, kata Mingyi sambil menangkupkan tangan. Namun, beberapa orang dalam kelompok itu hendak pergi. Namun tiba-tiba, dua sosok terlihat terbang dari kejauhan. Kedua orang ini jelas bukan dari Longmen. Selain itu, keduanya sangat kuat dan berada di level yang sama dengan Long Aotian. Apakah mereka dari klan Wu atau klan Ji? Wu Yun berbisik diam-diam. Meski hanya dugaan, jelas dia tidak salah. Ketika mereka berdua mendekat, mereka berdua membungkuk hormat kepada Weinstein. Kemudian keduanya saling memperkenalkan. Senior, Junior, Master dari Sekte Wu, Wu Changkong. Junior, Master dari Sekte Ji, Dao Ji. Saya telah bertemu dengan orang suci senior. Perkenalan ini mengejutkan Wu Yun dan yang lainnya. Awalnya saya mengira kedua orang ini pasti berasal dari sekte tertentu di Wumen atau Jimen. Tanpa diduga, master dari kedua sekte tersebut datang pada saat yang bersamaan. Tapi sekarang aku di sini, aku harus memberinya wajah. Wu Yun dan yang lainnya membungkuk pada mereka berdua. Segera, Wain Sage juga bertanya, kalian berdua datang terburu-buru, apa kalian baik-baik saja? Melihat Wain Sage begitu lugas, Wu Changkong dan Dao Ji saling berpandangan, lalu mereka juga berpegangan tangan. Sejujurnya, senior, seperti ini. Saat mereka mengatakan itu, mereka berdua mengarahkan pandangan mereka pada Wu Yun dan yang lainnya. Selama percakapan, keduanya mengkritik keras keserakahan dan kekejaman Long Aotian, dan menyatakan dukungan kuat mereka atas tindakan Santo Anggur tersebut. Pada saat yang sama, juga diperjelas bahwa jika perlu, mereka berdua akan membukakan pintu bagi Wu Yun dan yang lainnya kapan saja. Selama mereka membuka mulut, mereka dapat memilih siapa saja untuk bergabung kapan saja. Waktu. Bahkan bergabung dengan dua sekolah pada waktu yang sama dan menggunakan sumber daya pelatihan dari kedua sekolah pada waktu yang sama, tidak ada keberatan. Meski begitu, tujuan mereka sangat jelas. Dia ingin memenangkan hati Wu Yun dan yang lainnya, untuk menyenangkan orang suci anggur, dan mendapatkan beberapa kemungkinan manfaat dari Wu Yun dan yang lainnya. Tentu tidak sama dengan Long Aotian, manfaat dari pemikiran seperti itu. Dan jika tidak ada rencana yang diajukan oleh Wu Yun, sama sekali tidak ada kesalahan dalam persyaratan yang diberikan oleh kedua orang ini. Lagi pula, Anda diminta untuk bergabung dengan dua sekolah pada saat yang sama dan menggunakan sumber daya dari kedua sekolah sesuka hati, apalagi yang menurut Anda salah. Faktanya, Wu Yun dan yang lainnya sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Pilihan ini tentu saja merupakan pilihan yang bagus. Namun kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kurang, karena perjalanan mereka akan mulus tanpa bahaya atau ombak. Ini jelas bukan yang diinginkan Wu Yun dan yang lainnya. Peningkatan tingkat kultivasi dengan terus-menerus berkultivasi dalam damai tentunya tidak sekuat peningkatan tingkat kultivasi setelah mengalami berbagai kesulitan. Bagaimanapun, meskipun mereka telah mencapai wilayah alam dewa ketiga sekarang, jalan mereka masih panjang sebelum mencapai kekuatan tingkat suci. Dan Wu Yun dan yang lainnya sudah punya rencana sendiri. Tentu saja, Wu Yunlah yang berbicara, secara proaktif dan bijaksana menolak permintaan dari Master Wumen dan Jimen.
Keduanya enggan menyerah karena menganggap syarat yang diberikan tidak cukup, dan siap memberikan syarat lebih. Tapi Weinstein langsung melambaikan tangannya. Oke, ayo pergi. Mereka tidak punya niat untuk bergabung denganmu secara langsung. Tentu saja, terima kasih telah menyukai ketiga muridku. Jaga mereka di masa depan dan jangan ganggu mereka. Setelah itu, orang suci anggur hanya menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan tak terbatas melonjak, dengan mudah membawa Wu Yun dan yang lainnya menjauh dari tempat ini. Wu Changkong dan Dao Ji berada dalam kebingungan. Bab 2539 Batu Suci Perlindungan. Mereka benar-benar tidak mengerti, mungkinkah kondisi yang ditawarkan kurang baik? Seharusnya tidak. Bukankah kondisi ini cukup baik? Tapi kalau bukan soal syarat, lalu apa alasannya? Terutama kata-kata terakhir dari Weinstein. Beritahu mereka untuk tidak menindas Wu Yun dan yang lainnya di masa depan. Apa artinya ini? Seorang suci menyuruh mereka untuk tidak menindas murid-murid mereka. Apakah orang suci ini tidak cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri? Mereka berdua sungguh bingung dan bingung. Namun, setelah Wu Yun dan yang lainnya kembali ke Sekte Suixin dan mulai merencanakan apa yang akan mereka lakukan, mereka berdua secara bertahap akan memahami mengapa orang suci anggur mengatakan hal seperti itu kepada mereka hari ini. Tapi setidaknya sekarang mereka tidak mengerti. Setelah menunggu Weinstein dan yang lainnya pergi, mereka berdua bergegas kembali ke rumah masing-masing karena frustrasi. Tempat lain, di bawah kepemimpinan Weinstein, sekelompok 4 orang dengan cepat kembali ke Sekte Suixin. Ketika semua orang di Sekte Suixin melihat kembalinya orang suci anggur, dipimpin oleh Sui Yue, mereka segera keluar untuk menyambutnya dan melangkah maju untuk memberi hormat. Kedatangan dewa tingkat suci dapat digambarkan sebagai kecemerlangan bagi Sekte Suixin. Namun, Weinstein tidak terlalu banyak berbasa-basi dengan Sui Yue dan yang lainnya. Dia hanya ingin melihat istri muridnya sekarang. Dia sangat ingin melihat wanita seperti apa yang telah membuat muridnya begitu terpesona dalam waktu sesingkat itu. Dan Mingyi juga bergegas pergi mencari Feng Piao-Piao. Tunggu sampai Mingyi membawa Feng Piao-Piao ke ruang pertemuan Sekte Suixin. Saat dia bertemu dengan Weinstein, bahkan Feng Piao-Piao, yang selalu tidak kenal takut, merasa sedikit gugup. Ini bukan karena kekuatan orang suci anggur itu. Ini adalah rasa malu yang dirasakan pasangan muda ketika mereka tiba-tiba dipaksa untuk bertemu orang tua mereka. Tuan, Piao-Piao telah bertemu guru. Mengetahui bahwa tuannya suka mendengar hal-hal baik, Mingyi menyapa Feng Piao-Piao sebelum datang. Biarkan dia memanggil gurunya secara langsung. Dan trik ini benar-benar berhasil. Orang suci anggur itu tertawa beberapa kali. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, "Oke, sangat bagus, sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari wanita yang muridku telah jatuh cinta, lumayan, tapi karena kamu juga memanggilku guru, kamu bisa dianggap sebagai milikku. Di bawah sekte, aku sedang terburu-buru kali ini, jadi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Anggap saja batu pelindung suci ini sebagai hadiah pertemuan dariku. Lain kali kita bertemu, aku akan memberimu hadiah besar lagi." Dengar. Orang lain yang hadir mungkin akan merasa iri setelah mendengar kata-kata batu pelindung suci ini. Tapi mata Mingyi tertuju. Hanya dia yang tahu apa yang diwakili oleh batu pelindung suci ini. Itu adalah sesuatu yang bahkan tuannya bisa dilindungi ketika bertarung melawan orang lain di alam suci. Batu suci ini dapat memadatkan perisai tingkat suci dalam pertempuran, dengan kemampuan perlindungan yang sangat kuat. Di masa lalu, Mingyi juga berkali-kali meminta Wain Sage sebagai lelucon, tetapi Wain Sage selalu enggan memberikannya. Tak disangka, kali ini diberikan langsung kepada Feng Piao-Piao. Tentu saja, Mingyi tidak akan memiliki emosi lain. Sebaliknya, dia sangat senang, karena tindakan orang suci anggur dapat dianggap sebagai persetujuan penuhnya terhadap Feng Piao-Piao. Setelah Feng Piao-Piao terkejut sebentar, dan atas desakan Mingyi, dia segera memberi hormat dan berterima kasih padanya, dan mengambil batu suci perlindungan. "Piao-Piao, mulai sekarang, jika kamu membawa batu suci pelindung ini, dalam keadaan normal, tidak ada seorang pun di alam dewa yang dapat menyakitimu. Aku juga mengukir formasi kontrak darah di atasnya.
Tidak ada yang bisa menyakitimu. Jika kamu dapat mengambilnya, silakan menggunakannya. Tetapi ada satu hal, saya harus memperingatkan Anda. Tuan, tolong beritahu saya. Feng Piao berkata dengan tangan ditangkupkan. Batu suci pelindung ini hanya bisa digunakan olehmu dan tidak bisa dipinjam, apalagi Mingyi. Kamu perempuan, kamu boleh membiarkan Mingyi melindungimu, kekuatan relatif tidak penting bagimu. Tapi Mingyi berbeda, di masa depan, dia harus memikul tanggung jawab yang berat untuk melindungimu. Dia harus menjadi lebih kuat melalui kesulitan. Jika dia memiliki batu suci ini untuk melindunginya, itu mungkin bisa melindunginya untuk sementara, tetapi dalam jangka panjang, itu pasti akan terjadi. Berbahaya dan tidak berguna. Ini juga alasan mengapa saya tidak mau memberikan batu ini kepada Mingyi sebelumnya. Kata orang suci anggur dengan penuh kesungguhan. Ya, saya sudah mengingatnya, dan saya harus mengikuti ajaran guru. Guru, jangan khawatir, saya tahu maksud Anda. Saya dulu memohon kepada Anda hanya untuk mengolok-olok Anda. Feng Piao dan Mingyi berkata pada saat yang sama berkata. Bagus kalau kamu tahu, bagus kalau kamu tahu, haha, hahaha. Weinstein tertawa keras, dengan sangat murah hati. Setelah berbasa-basi, Weinstein tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Sesuai rencana dengan Wu Yun dan lainnya, dia sengaja merilis berita tersebut melalui penyebaran sekte Suisin. Berita ini pun menimbulkan banyak gejolak. Namun bagi kebanyakan orang, ini adalah sebuah kecelakaan. Mereka tidak begitu mengerti apa maksudnya ketika Weinstein tiba-tiba membuat keributan. Dalam situasi saat ini, selama Wu Yun dan yang lainnya tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, siapa yang berani melawan Wu Yun dan yang lainnya? Tidak peduli apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak, aku tidak berani. Apakah Weinstein perlu secara pribadi menyatakan bahwa kecuali rekan-rekannya, tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuh Wu Yun dan yang lainnya sama sekali? Tapi karena Weinstein berkata demikian, pasti ada alasannya. Tak seorang pun akan berpikir bahwa keberadaan setingkat orang suci akan melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Hanya saja belum ada yang tahu apa alasannya. Di antaranya adalah sekte Suisin, Sui Yue dan lainnya. Tentu saja, ini hanya karena Wu Yun belum memberitahu Sui Yue tentang rencananya. Jika diberitahu, Sui Yue secara alami akan memahami semuanya dengan segera. Setelah berita itu dirilis, orang suci anggur hanya berbicara kepada Wu Yun dan Mingyi dan diam-diam meninggalkan area alam dewa ketiga tanpa memberitahu siapapun. Tunggu sampai orang suci anggur itu pergi. Wu Yun dan 3 orang lainnya mendiskusikan proposal sebelumnya secara rinci. Keesokan harinya, mereka bertiga berangkat bersama dan menemukan Sui Yue. Bersiaplah untuk pertarungan dengan Sui Yue. Tentu saja, bagaimana rencana ini dilaksanakan juga harus melalui ide-ide Sui Yue. Bab 2540 selesaikan rencananya. Mengapa kamu di sini? Di dalam ruangan, Sui Yue sedang berlatih, dan dia cukup terkejut melihat Wu Yun dan yang lainnya tiba. Itu saja, Master Sekte, kami. Tanpa omong kosong yang tidak perlu, Wu Yun langsung memberitahu Sui Yue tentang rencana mereka bertiga. Setelah mendengar ini, Sui Yue tidak dapat mempercayainya, karena ide Wu Yun dan yang lainnya bisa dikatakan agak berani. Dengan kata lain, dalam arti tertentu, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh sekte Suisin mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, 2 aula, 3 gerbang, dan 10 sekte, ini adalah pembagian kekuasaan yang telah diselesaikan sejak lama. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa diubah oleh segelintir orang. Dengan kata lain, jika orang yang super kuat muncul, sama seperti Long Aotian sebelumnya, jika dia mendapatkan menara indah bintang 9 Wu Yun, kekuatannya akan mampu mengejar master dari 2 aula. Maka mungkin saja untuk mencobanya. Tapi jelas bahwa Sui Yue tidak akan mampu menyamai kekuatan ketiga pemimpin sekte dalam waktu singkat. Selain itu, dari segi latar belakang, kesenjangan antara sekte Suisin dan Sanmen tidaklah kecil. Tentu saja, apapun yang terjadi, lamaran Wu Yun pasti sangat berdampak dan menggoda bagi Sui Yue. Oleh karena itu, meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Sui Yue tidak menolak secara langsung. Karena jauh di lubuk hatinya,
dia masih ingin melakukan ini. Dari wajah Sui Yue, Wu Yun juga dengan tajam menangkap kekhawatiran, kebingungan, dan emosi Sui Yue. Dia tersenyum dengan tenang dan melanjutkan. Sekte Guru, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Bagaimanapun, saya hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Jika berhasil, itu pasti akan menjadi hal yang sangat baik bagi Sekte Suixin, dan untuk Sekte Suixin, pengalaman kita bertiga pasti akan bermanfaat tanpa merugikan apapun. Tentu saja, meskipun tidak berhasil, itu tidak akan merugikan Sekte Suixin, dan pengalaman kita bertiga juga tidak akan kekurangan pelatihan. Kami merasa itu mungkin, itu semua tergantung pada niat pemimpin sekte. Bahayanya, Sui Yue mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu berkata, jika kita benar-benar mencapai titik itu, mungkin ada banyak bahaya yang tidak dapat dihindari. Jika tidak, jika semua orang mencoba ini, bukankah wilayah alam dewa ketiga akan berada dalam kekacauan? Tapi, aku ingin bertanya pada kalian bertiga, benarkah? Apakah kamu siap? Mendengar ini, Wu Yun dan yang lainnya langsung senang. Mereka tidak mendengarkan kata-kata Sui Yue sebelumnya. Karena dalam pemahaman mereka, jika Anda tidak berhasil, Anda tidak akan berhasil. Paling-paling, Anda akan tetap menjadi Sekte Suixin yang asli. Bahaya apa yang ada dalam hal ini? Di kalimat kedua, Sui Yue jelas juga memiliki makna yang mengharukan. Setelah beberapa saat, Wu Yun langsung berkata dengan tegas. Master Sekte, kita bertiga pasti sudah memikirkan masalah ini. Terlebih lagi, Master Sekte, yakinlah bahwa jika ada bahaya, itu akan ditangani oleh kita bertiga. Dengan Sekte Suixin, akan ada sama sekali tidak ada hubungan. Lagi pula, sekarang Longmen telah kehilangan Long Aotian, jika kamu benar-benar ingin memanjat, bukankah sekarang kesempatan terbaik? Haha, Sui Yue tersenyum acuh tak acuh. Di matanya, masih ada keraguan. Meskipun kematian Long Aotian memang menimbulkan pukulan besar bagi Longmen, tidak mudah untuk menjatuhkan mereka. Kalau tidak, sekte lain pasti sudah mulai merencanakannya, bukan? Hingga saat ini belum ada kabar serupa dari kekuatan lain, yang tentunya membuktikan bahwa kesulitannya tentu tidak sesederhana itu. Namun, tekad Wu Yun dan yang lainnya secara bertahap memberinya percikan aneh di hatinya yang telah lama berdebu. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, oke, karena kalian bertiga sangat bertekad, aku, Sui Yue, akan menemanimu dalam kegilaanmu. Tapi rencana yang kamu sebutkan terlalu umum. Aku akan melakukannya. Baiklah, saya tahu wilayah alam dewa ketiga lebih baik daripada Anda. Faktanya, meskipun kekuatan seperti kami telah terbentuk, bukan tidak mungkin untuk naik. Yang dimaksud pemimpin sekte adalah. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan yang lainnya langsung tertarik. Umumnya, jumlahnya 5, yang memenuhi syarat. Saya tidak terlalu khawatir tentang ini. Sekarang, Sekte Suixin kami memiliki 3 dari kamu, ditambah Jiulong, dan jika kamu menemukan seseorang yang lebih menonjol, itu sudah cukup untuk murid-murid dari generasi yang sama. Tentu saja, kalian bertiga masih harus meningkatkan level kultivasi kalian secepat mungkin. Kekuatan saja tidak cukup, itu cukup. Bakat saja sudah cukup, tetapi kekuatan saja tidak cukup. Kedua, itu adalah fondasi. Adapun apa itu fondasi? Sebenarnya mengacu pada kekuatan dan kuantitas dari atas, menengah dan sekte tingkat rendah. Ini adalah sekte Suixinku yang lemah, tetapi jika aku benar-benar ingin mencobanya, itu masih belum cukup. Yang ketiga adalah ujiannya. Pada titik ini, suara Sui Yue berhenti sebentar. Wu Yun juga sangat tertarik dan bertanya, Sekte Guru, saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan ujian ini. Pertama-tama, ini adalah ujian untuk para murid Tianjiao, yaitu untuk kalian berlima. Saatnya tiba, kalian berlima. Masing-masing jenius yang dipilih akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam 2 tes. Tes pertama adalah untuk 9 sekte lainnya di tingkat yang sama dengan Sekte Suixin kami. Murid jenius dari setiap sekte akan dikirim untuk memasuki tempat yang sama denganmu. Ambil item. Jika kalian berlima dapat mengambil item tersebut dan menyelesaikan tugas, kamu akan dianggap lulus. Tes kedua adalah untuk 3 sekte di atas kita.
Mereka juga akan mengirimkan murid berbakat dari masing-masing sekte untuk memasuki tempat tertentu bersamamu. Bumi, merebut sesuatu, peraturannya sama. Jika kamu bisa lulus 2 ujian ini. Selanjutnya, ujian untuk manajemen senior sekte Suixin. Adapun untuk apa ujian untuk manajemen senior, saya tidak akan membicarakannya dengan Anda untuk saat ini. Saya mengatakannya, jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah. Selesaikan apa yang dapat Anda lakukan terlebih dahulu, lalu rencanakan langkah selanjutnya. Pidato panjang Sui Yue membuat Wu Yun dan yang lainnya sepertinya memahaminya. Tapi saya masih mengerti arti umumnya. Tampaknya tidak sesulit yang dibayangkan.